Oke, baik. Ya, untuk hari ini kita lanjut ya teman-teman materinya. Kedengeran tapi ya suara saya ya. Terdengar, Bu. Ya, untuk hari ini kita lanjut ya teman-teman mengenai rangkaian dasar untuk penguat transistor ya. Jadi ini lanjut. Kalau yang dua pekan lalu ya berarti ya. Jadi untuk hari ini kita akan apa namanya? Kita akan mulai untuk apa namanya untuk pengajuan mengenai judul dari proyek akhir ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah pertemuan, setelah praktikum, kami juga akan memberikan kesempatan untuk kalian untuk berdiskusi lah ya. Jadi pekan ini kalian harus berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok begitu ya untuk mengajukan sekiranya proyek apa yang memang nanti akan diajukan gitu ya dengan ketentuan-ketentuan tertentu terutama apa namanya proyek yang dibuat ini kalau bisa memang proyek yang sederhana begitu ya menerapkan prinsip-prinsip mengenai rangkaian elektronika. Kemudian yang berikutnya nanti teman-teman juga akan kami minta sampai dengan membuat satu proyek hingga pembuatan casing projectnya, tapi mungkin masih yang sangat sederhana begitu ya. Tapi intinya di sini teman-teman mulai untuk membuat project begitu ya berbasis elektronik untuk kemudian nanti di semester-semester berikutnya semoga ini menjadi dasar ya. Jadi teman-teman harus apa namanya harus berusaha dengan baik lah begitu ya. Dan ini menjadi salah satu poin penilaian untuk menggantikan nilai ujian praktikum. Jadi nanti ujian praktikum sudah tidak ada untuk yang UAS, tapi nanti teman-teman akan mempresentasikan hasil proyek teman-teman begitu. Gitu ya, kami ya. Kemudian untuk hari ini kita masuk ke rangkaian dasar penguat transistor, nggak terlalu sulit sih, cuma nanti saya minta tolong untuk teman-teman yang mungkin karena kemarin kan saya sempat ini ya menguji untuk ujian praktikum ketika UTS. Nah ini masih banyak yang beberapa sih ya, terutama yang cewek-cewek nih ya, yang cewek-cewek itu masih banyak yang bingung untuk membuat rangkaian gitu ya. Padahal rangkaiannya kan sebenarnya rangkaian sederhana ya. Nah jadi nanti tolong untuk yang cewek-cewek juga ikut memperhatikan begitu ya, gimana caranya memindahkan gambar rangkaian elektronik begitu ya ke papan breadboard gitu ya. Yang simpelnya kan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah oke dari papan breadboard, nah ini kan teman-teman harus memindahkan ke papan PCB gitu ya. Jadi ini papan PCB ini penting kenapa? Karena memang nanti kalau misalkan teman-teman mau merealisasikan di proyek-proyek lebih lanjut, kalau tidak disolder, nanti ada yang copot, ada yang ya macam-macam gitu ya. Tapi memang ada beberapa kendala juga ketika memasang atau memindahkan ke papan PCB. Ada yang kemudian malah nggak jalan ya Bu gitu. Nah, gitu. Jadi memang harus banyak latihan untuk papan PCB sendiri sih sebenarnya nggak mahal ya begitu ya. Cuman memang prosesnya aja yang lumayan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman butuh solder, kemudian timah, sepertinya sih masih ada di lab gitu ya. Cuma memang apa namanya, bagaimana membuat satu rangkaian yang oke, yang baik minimal di papan breadboard. Nah ini harus teman-teman kuasai ya minimal untuk di mata kuliah elektronika mau yang cewek mau yang cowok gitu ya. Itu PR-nya ya teman-teman ya. Oke, saya izin share ya. Semoga sih nggak bermasalah. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat belum? Ada yang saya share belum ya? Teman-teman saya share belum. Apa namanya? Oh, kan di sini. Oke, di drive. Oke, sudah terlihat untuk PPT-nya, maaf. Oke, sudah ya. Oke, baik. Jadi untuk yang pertemuan ini kita akan coba membuat rangkaian dasar transistor, rangkaian dasar penguat. Jadi ini salah satu
komponen yang nanti salah satu rangkaian sederhana yang mungkin nanti teman-teman bisa terapkan begitu ya ketika nanti membuat satu proyek sederhana berbasis elektronika gitu ya. Nah, untuk yang pertama mungkin terkait dengan tujuan untuk hari ini gitu ya. Nah, ini yang pertama memahami kerja begitu ya, rangkaian emitter ditanahkan atau common emitter kita menyebutnya gitu ya. Common emitter ini yang nantinya menjadi rangkaian dasar untuk penguat transistor gitu ya. Nah, ini nanti rangkaian seperti apa? Nah, nanti ada di akhir ya. Kemudian yang berikutnya ini ada fungsi kapasitor gandeng atau kita menyebutnya couple kapasitor. Couple kapasitor. Nah, bentuk couple kapasitor ini sebenarnya di rangkaian seperti ini. Nah, yang bertuliskan CE ini yang merupakan couple kapasitor gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang berikutnya yang ketiga. Nah, ini ada tanggapan frekuensi atau nanti teman-teman akan menggunakan ini ya namanya sinyal generator yang kemudian nanti kita akan melihat bagaimana nanti teman-teman akan melihat output dari apa namanya hasil dari rangkaian yang sudah dibuat begitu ya. Nah, ini ada satu lagi, ada yang namanya bypass kapasitor. Nah, kita lihat dulu. Jadi di sini untuk alat dan komponen nanti minta tolong dulu Kak Dwi menyiapkan salah satu aja untuk transistor boleh yang BC 108 atau 548. Semoga semua sih ada sih ya. Kemudian untuk resistor nih ada beberapa resistor yang dibutuhkan. Nanti teman-teman silakan bisa cari ya. Kemudian kapasitor pun seperti itu. Nah, ini yang harus teman-teman pahami mengenai rangkaian emitter ditanahkan atau common emitter, di mana di sini merupakan rangkaian dasar dari penguat transistor ya. Nah, rangkaian ini ada beberapa contoh sih sebenarnya ya. Ada penguat gandengan RC gitu ya, kemudian ada penguat Darlington, penguat diferensial, ada cukup banyak begitu yang sebenarnya apa namanya teman-teman bisa pelajari atau kita bisa coba, hanya mungkin keterbatasan waktu begitu ya, karena mencoba satu rangkaian pun untuk menghasilkan satu data, nah ini butuh waktu begitu ya. Kemudian pada rangkaian penguat transistor emitter ditanahkan ini biasanya nanti ada kapasitor gandeng tadi ya, couple kapasitor yang nanti di input, di bagian input tadi ya, couple kapasitor di bagian input yang nantinya akan dimasukkan atau akan diberikan yang namanya arus panjar atau VCC lah intinya ya, tegangan dari power supply yang dimasukkan pada basis gitu ya. Kemudian untuk penggunaan kapasitor gandengan ini nanti fungsi utamanya adalah untuk memblok keluaran DC. Jadi mungkin ada yang dipotong atau ada yang terpotong begitu ya. Nah, kemudian di sini ada rumus yang teman-teman nanti perlu pelajari. Ini ada XC. XC ini sebenarnya adalah nilai kapasitansi, reaktansi kapasitif kita menyebutnya ya. Jadi kalau kapasitor itu kan sebenarnya satuannya farad ya teman-teman ya. Nah, ketika kapasitor itu mau kita ubah dari farad menjadi satuan ohm, nah kita harus mengubahnya menjadi XC. Nah, XC ini kalian bisa menggunakan persamaan setengah kalikan dengan P kalikan F kalikan C. Atau biasanya disebut dengan omega ya, 2PF itu kan omega ya. Jadi ini salah satu persamaan yang nanti teman-teman bisa gunakan. Nah, kemudian ada penguatannya. Nah, penguatannya sendiri nanti bisa digunakan perbandingan antara tegangan outputnya berapa dan tegangan inputnya berapa. Jadi seharusnya nanti teman-teman akan mendapatkan nilai tegangan output yang lebih besar dibandingkan tegangan input, gitu ya. Nah, nilainya atau perbandingan antara output dan input ini yang kemudian nanti menjadi besar dari penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya nanti teman-teman bisa membuat satu grafik yang kita menyebutnya dengan diagram Bode ya. Diagram Bode ini adalah persamaannya 20 log V out dibagi dengan V in. Ini persamaannya. Tapi nanti mungkin kita hanya sampai untuk mengambil data, nanti dari data yang ada terlihat seperti apa.
Nah, nanti teman-teman bisa bahas. Nah, ini yang apa namanya yang nanti teman-teman akan coba ya di satu rangkaian. Jadi nanti rangkaian yang dibuatnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di bagian awal nih yang dihubungkan, jadi seperti yang tadi disampaikan, itu ada yang namanya tegangan power supply sebesar 9 volt. Ini yang sebelah paling kiri sekali ini adalah tegangan DC. Kemudian untuk yang bagian V-in, di sini ada V-in ya. Ini adalah tegangan AC. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya yang AC, di sini ada kapasitor, di mana kapasitornya ini disebut dengan couple kapasitor yang tadi disebutkan. Nah, besarannya 0,1 mikrofarad gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba transistornya yaitu transistor BC108. Nah, langkah-langkahnya nanti teman-teman bisa ikuti. Jadi silakan nanti teman-teman buat dulu rangkaian seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, ini silakan dibuat di menggunakan papan breadboard. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa menggunakan yang pertama untuk sinyal inputan yang ada di sini nih ya. Yang kedua, ini teman-teman menggunakan sinyal generator. Nah, nanti sinyal generatornya itu silakan nanti disetting besarannya 1 kHz, kemudian nanti dihubungkan untuk inputan ini nanti teman-teman hubungkan dengan osiloskop. Ya. Nah, di osiloskop teman-teman silakan cek hingga dia bisa menghasilkan nilai 20 mV peak to peak untuk tegangan input. Tegangan input itu yang ini ya, yang paling awal nih. Tegangan input untuk tegangan AC. Jadi dia ada dua, DC dan AC. Ya. Kemudian yang berikutnya nanti teman-teman gunakan ada resistor 15 kilo ohm, kemudian 2200 ohm, kemudian ada 680 ohm. Kalau misalkan tidak ada yang sama persis, silakan dibuat yang nilainya atau dicari yang nilainya mendekati aja gitu ya. Kemudian ada yang 10 kilo ohm. Nah, ini ada beberapa kapasitor nilainya 10 mikrofarad gitu ya. Nah, di sini ada CE. CE ini adalah nanti disebut dengan kapasitor bypass atau bypass kapasitor. Jadi nanti CE ini akan jadi nanti CE ini akan divariasikan gitu ya. Dipasang dan tidak dipasang. Nah, ini besarnya bagaimana atau pengaruhnya seperti apa. Nah, kemudian nanti outputnya teman-teman silakan bisa dilihat juga di osiloskop seperti apa. Output berarti dihubungkan antara kapasitor yang 10 mikrofarad gitu ya, dan dihubungkan dengan yang bagian ujung-ujung dari kapasitor CE dan yang resistor yang besarannya 680 ohm dan semuanya ini terhubung ke ground. Ya. Nah, kemudian nanti tegangan outputnya silakan diperhatikan. Kalau misalkan teman-teman mau lihat tegangan input bersamaan dengan tegangan output, berarti kan harus menggunakan dua channel gitu ya. Tapi kalaupun enggak, sebenarnya enggak masalah. Yang penting kalian mengetahui posisi inputannya gitu ya. Nanti bisa dibuat dimunculkan dua output sebenarnya di satu channel juga bisa sebenarnya ya, supaya sebenarnya tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan antara input dan output gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau fotokan kemudian nanti melihat posisi input dan output itu juga sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian yang harus dicek adalah nilai tegangan VB, VC dan VE. VB itu teman-teman bisa lihat, VB itu berarti dihubungkan antara ujung-ujung resistor R2 ya. Kemudian VC dihubungkan antara ujung-ujung kaki-kaki yang RC, tegangan RC dengan satu lagi yang dihubungkan dengan si CE. Nah, kemudian yang tegangan output dihubungkannya dengan yang ujung sekali ya, nanti bisa terhubung ke yang resistor 10 kilo ohm sama yang satu lagi kapasitor yang sebesar 10 mikrofarad. Jadi sebenarnya kalau kalian mau mengubah ini semua ke dalam satu rangkaian breadboard, cukup teman-teman perhatikan titik-titiknya aja gitu. Ini tegangan terhubungnya ke
kaki mana gitu kan ya. Nah, itu yang harus diperhatikan sebenarnya, nggak perlu terlalu memusingkan gambar rangkaiannya seperti apa gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah titik-titik yang ada di sini ini harus terhubung, kayak misalkan 3.300 ohm ini terhubung dengan ground, terhubung dengan 680 ohm, lalu terhubung ke ground. Nah, itu memastikan bahwa ini semua sesuai dengan titik-titiknya, terhubung dengan sesuai dengan gambar, itu yang sebenarnya harus diperhatikan. Nah, kemudian nanti untuk kapasitor CE silakan nanti bisa dipasang lalu nanti bisa dilepas gitu ya. Jadi sebenarnya kita ingin mengetahui pengaruh dari si bypass kapasitor itu atau kapasitor pintas terhadap rangkaian yang teman-teman buat gitu ya. Nah, caranya nanti silakan bisa dipasang yang kapasitor CE ini, kemudian nanti bisa dilepas. Ya, nanti silakan dicek perbedaannya seperti apa sih. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, di sini kita ingin mengetahui pengaruh kapasitor gandeng atau couple kapasitor. Ini semoga sih selesai ya. Kalau nggak selesai berarti nanti dilanjut pekan depan teman-teman ya. Dan sih targetnya jam 12 sudah rampung ya, selesai tidak selesai, karena nanti setelah mata kuliah elektronika ini kalian ada jam nggak, Maaf? Ada jadwal kuliah dan praktikum nggak? Ada? Nggak. Ada Bu, bahasa Inggris Bu. Oh, ada jam 1 ya mulainya. Iya Bu. Oke, ya udah berarti nanti jam 12 diselesaikan supaya kalian bisa sholat lalu bisa makan gitu ya. Yang penting sih sebenarnya sholat gitu ya. Kalau tidak selesai ya saya sih sebenarnya inginnya sih selesai gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak selesai, nah ini nanti bisa dilanjut gitu ya. Tapi mohon bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah pengaruh kapasitor yang gandeng. Yang kapasitor gandeng ini di bagian depan ini ya, kabel kapasitor yang nyambungnya ke tegangan input bagian awal ya. Nah, nanti silakan nanti teman-teman buat rangkaian seperti di atas, lalu dicek tegangan inputannya, pastikan 2 volt peak to peak begitu ya untuk input masukan di osiloskop. Nah, kemudian nanti ini diagram Bode. Ini sebenarnya diagram Bode ini kalian memplotkan antara G omega terhadap omega. G omega itu persamaannya yang mana? G omega itu persamaannya ini. 20 log V out dibagi dengan V in. Nah, tapi sebelum ke sana, sebenarnya teman-teman tinggal penuhi yang ini aja, tabel ini. Jadi nanti frekuensinya, ini frekuensi yang nanti teman-teman akan variasikan nilainya. Ini kalau misalkan kapasitornya kan tadi besaran di sininya 0,1. Kalau misalkan nggak keburu ya udah 0,1 aja. Ini kan diminta untuk mengubah ke 10 mikro. Gitu kan ya. Kalau nggak keburu cukup yang 0,1 aja. Nah, nanti frekuensinya divariasikan 20 sampai dengan 80.000. Berarti 80 ini hertz ya satuannya. Jadi 20 hertz sampai dengan 80 kilohertz. Nanti outputnya seperti apa, lalu V out per V in-nya berapa, nilai tegangan V out-nya berapa, V in-nya berapa, bisa diukur pakai multimeter atau osiloskop. Kemudian G omega itu persamaannya ini. Nah, tinggal pakai kalkulator atau Excel, 20 log V out per V in. Jadi kalau kalian dapat V out per V in-nya sudah dapat, berarti tinggal 20 log nilai yang di kolom V out per V in. Gitu. Paham nggak maksudnya? Bisa dipahami nggak? Bingung nggak? Aman ya? Aman Bu. Oke, sampai sini berarti silakan kalau misalkan ada yang mau ditanya. Jadi intinya kalian bikin satu rangkaian besar ini ya di papan breadboard ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang pertama sebenarnya adalah kita ingin mengetahui pengaruh si CE yang ada di
dekat di dekat resistor 680 ohm. Jadi kalian pasang dan kalian lepas, itu bedanya apa terhadap output, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya tujuan dasarnya adalah kita ingin mengetahui pengaruh yang resistor C yang di depan inputan. Nah, makanya bukan dilepas, tapi kalau yang bypass itu kan dipasang dan dilepas. Tapi kalau yang depan itu divariasikan nilainya 0,1 sama 10. Nah, sini ya, 10 mikro sama 0,1 gitu. Itu ya. Nah, nanti bedanya seperti apa? Kalau misalkan ini nggak keburu sebanyak ini, ya yang penting sih kalian bisa tahu dari 20, 160, 5.000, sampai dengan 80.000, ini bedanya apa? Intinya sih itu. Diambil aja beberapa gitu kali ya. Kalau misalkan nggak keburu, pokoknya targetnya sih jam 12 selesai, tidak selesai, ya harus selesai. Nanti kalian bisa istirahat dan nggak lupa sholat, itu aja. Oke, gitu aja mungkin. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada? Aman ya? Nanti kalau misalkan apa namanya, komponen tidak ada yang sama persis seperti yang ada di sini, semoga sih kalau NPN ada ya. Silakan nanti disesuaikan aja. Gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Selamat apa namanya? Selamat mengerjakan, selamat berpraktikum. Saya izin mungkin sampai kira-kira di 8:30 ya. Tadi saya mau mundurkan tapi khawatir nanti nggak selesai, jadi tetap di jam 7 aja. Nanti dibantu dulu sama Kak Dwi sama Bang Amin, lalu nanti saya 8:30 stay di lab kok gitu ya. Jadi mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya bersiap dulu mau ke kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu nanti di lab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk materi saya share ke Kak Dwi ya. Oke, terima kasih semua. Silakan boleh meninggalkan ruangan ya. Boleh di... Oke.